Cara memulai slow living itu gimana ya? Aku sering mendapat pertanyaan itu dari teman-teman dan orang-orang di sekitar aku. Jadi, dalam menjalani hidup lambat, cara memulai dan aturannya kayak gimana sih? Sebenarnya gak ada aturan khusus kok untuk memulai dan menjalani slow living. Cuma, dalam slow living, ada cara-cara yang harus dilakukan supaya feel-nya lebih dapat dan sesuai dengan esensinya. Setiap orang pun biasanya punya cara yang berbeda-beda, tapi tetap dalam konteks yang sama. Ada yang melakukan semua poinnya, ada yang cuma melakukan beberapa poin aja. Nggak ada aturan khusus kok, karena masing-masing orang punya keterbatasan dan titik kenyamanan masing-masing. Masing-masing biasanya akan menelaah kebutuhannya sendiri, melakukan percobaan beberapa cara hingga pada akhirnya bisa merumuskan dan memutuskan cara-cara mana yang cocok mereka gunakan untuk menjalani slow living sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus, dari mana dong kita bisa tahu cara-cara menjalankan slow living yang benar? Di zaman serba digital ini, tentu aja kita bisa dengan mudah mencari berbagai referensi cara-cara menjalankan slow living di internet. Ada banyak video-video di YouTube dan artikel serta jurnal-jurnal yang membahas slow living di media online. Kita bisa mengaksesnya dengan bebas dan mudah, mempelajari materinya, lalu juga mempraktekkannya. Semua berawal dari niat dan kembali ke diri kita masing-masing. Apakah mau menjalankannya atau tidak? Jadi, kalau versi aku, caraku memulai slow living adalah dengan tidak melakukan apapun. Aku benar-benar istirahat dan menghentikan semua pikiran-pikiran yang mengganggu. Aku membuang semua pikiran-pikiran negatif dengan selalu memikirkan hal-hal yang positif. Aku mengistirahatkan pikiranku dan tubuhku dari aktivitas yang membuang-buang energi dan gak ada manfaatnya. Sembari istirahat, aku mulai belajar untuk mengubah pola pikir yang sesuai dengan esensi slow living. Nah, ini nih yang penting. Semuanya berawal dari pola pikir. Jadi sebelum jauh-jauh ngebayangin kalau slow living itu harus berhenti bekerja kantoran dan pindah hidup di desa, kita mulai aja dulu dari mengubah pola pikir. Di momen ini, aku memperbanyak bacaan dan tontonan yang bisa aku jadikan referensi. Selain itu, cara memulai slow living versi aku salah satunya juga memulai untuk memperdalam ilmu agama. Karena konsep slow living ini sejalan dengan kepercayaan yang aku anut, jadi aku juga mempelajarinya dari materi-materi kajian agama. Sembari berproses menjalankan slow living, aku juga berproses memperdalam keimanan, memperbanyak ibadah, dan mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Aku juga mulai untuk mengenali dan menelaah diri sendiri sehingga aku tahu apa kebutuhanku. Oh iya, mengistirahatkan pikiran dan tubuh bukan berarti aku cuma rebahan dan gak melakukan aktivitas apapun ya. Melainkan tetap beraktivitas, namun tanpa menguras banyak pikiran dan meminimalisasi ekspektasi pada berbagai hal. Jadi lebih ke jalani aja, berserah ke Tuhan, menikmati alur hidup, tapi tetap berusaha yang terbaik dalam upaya mencapai sesuatu. Awalnya mungkin terasa aneh ya, karena terkesan gak punya passion. Tapi entar lama-lama akan terbiasa dengan sendirinya kok. Aku hidup bukannya gak punya passion, melainkan menikmati dan mensyukuri apapun yang Tuhan beri dengan meminimalisasi berbagai ekspektasi. Kita jadi bisa menjalani hidup dengan santai, tanpa beban, tidak menuntut orang lain ataupun keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa merasa lebih bahagia tentunya. Selain itu, aku juga melakukan beberapa aktivitas sederhana untuk memulai melakukan slow living, yaitu 1. Mengurangi penggunaan gadget dan mengurangi main media sosial. Ini tuh agak sulit ya. Apalagi zaman sekarang, sebentar-sebentar rebahan sambil main medsos karena memang ada banyak banget hal-hal menarik di medsos, termasuk hal-hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan.
Tapi mengurangi main gadget dan medsos itu adalah cara yang tepat buat aku untuk memulai slow living. Karena membuat aku jadi lebih hadir di dunia nyata dan pikiran jadi lebih fokus pada apapun yang sedang kita kerjakan dan fokus pada momen yang sedang kita lalui, serta hidup jadi lebih tenang. Aku juga menjadi lebih peka dan peduli terhadap keadaan sekitar. Bukan berarti aku nggak main medsos sama sekali ya. Aku tetap main medsos, cuma aku batasi penggunaannya. Aku memanfaatkan medsos untuk sesuatu yang memang aku butuhkan. 2. Rutin me time. Atau sediakan waktu untuk diri sendiri, tapi bukan berarti jadi ansos dan gak peduli sama orang lain ya. Intinya, selalu sediakan waktu untuk merawat dan mencintai diri sendiri. Meskipun cuma beberapa menit aja per hari. Nggak perlu cara khusus dan waktu yang lama kok. Yang penting setiap hari aku ciptakan waktu kosong untuk melihat masuk ke dalam diri, lalu kenali diri. Aku telaah kebutuhan diri sendiri, dan aku curahkan perhatian untuk diri sendiri. 3. Menjalankan hobi yang bermanfaat. Dan yang benar-benar aku sukai di waktu-waktu luang. Cara ini ternyata berhasil melatih aku untuk jadi lebih produktif. Slow living memang gaya hidup yang mendorong pendekatan yang lebih lambat terhadap aspek kehidupan sehari-hari, lebih santai, lebih punya banyak waktu untuk menikmati hidup. Tapi bukan berarti aktivitasnya cuma santai-santai dan rebahan, apalagi sambil sibuk mikirin yang enggak-enggak. Nah, mengisi waktu luang dengan menjalankan hobi ternyata bikin aku jadi lebih happy, pikiran lebih fokus dan tenang, dan yang pasti jadi lebih produktif. Waktu luangku pun gak terbuang sia-sia dan justru jadi lebih bermanfaat. Salah satu hasil dari menjalankan hobi di waktu luangku adalah channel YouTubeku ini. 4. Sediakan waktu setiap hari untuk merenung dan kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Kalau untuk kegiatan yang ini, aku lebih sering melakukan di malam hari setelah sholat isya atau di sepertiga malam. Jadi semacam menjalin komunikasi alias curhat dan konsultasi sama Sang Maha Pencipta, lalu menanamkan pikiran-pikiran positif ke diri sendiri. Apalagi ketika pikiran lagi kacau karena terlalu banyak omongan-omongan toksik yang bikin aku jadi overthinking, mulai dipenuhi ekspektasi-ekspektasi terhadap orang lain dan keadaan, mulai merasa hidup harus terburu-buru. Nah, pada momen itulah aku lebih banyak dan lebih fokus untuk menetralkan pikiran, lalu memberi banyak afirmasi positif ke diri sendiri. 5. Menyeleksi dan mengurangi barang-barang yang tidak perlu. Apalagi barang yang ada kenangan buruknya. Selain menjauhkan kita dari sifat mubazir, mengurangi barang-barang yang gak perlu juga bikin kita gak gampang kepikiran. Kalau banyak barang kan jadi kepikiran juga maintenance-nya. Belum lagi urusan hisab di akhirat nanti. Jadi aku memutuskan untuk memiliki sedikit barang aja, yang penting adalah berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. 6. Fokus pada kegiatan yang sedang dijalani. Untuk memulai slow living, aku benar-benar berlatih untuk being present atau hadir seutuhnya di momen yang sedang aku jalani. Aku belajar fokus sepenuhnya pada aktivitas yang sedang aku kerjakan. Contoh sederhana aja nih, misal makan gak sambil main HP atau sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi waktu makan, ya makan aja. Aku fokus menikmati setiap suap makanan yang masuk ke mulut, sambil mensyukuri betapa nikmatnya hidup aku karena Tuhan memberi kesehatan dan bisa menikmati makanan yang enak. Di waktu-waktu kosong pun, aku berlatih untuk gak memikirkan apapun dan fokus menikmati momen yang sedang terjadi. Aku menikmati dan merasakan satu persatu tarikan dan hembusan napas aku. Menikmati udara dan suasana di sekitar. Hal sederhana ini tuh ternyata bisa membuatku merasa sangat tenang dan yang pasti jauh lebih happy karena terbebas dari pikiran-pikiran buruk seperti bayang-bayang masa lalu dan ketakutan masa depan yang belum tentu terjadi.
Intinya, aku jadi tahu dan sadar apa yang aku lakukan dan aku punya kontrol akan hal itu. 7. Kurangi memikirkan hal di luar kendali. Nah, poin yang ini masih ada hubungannya nih sama poin sebelumnya. Untuk memulai slow living, aku selalu berlatih untuk gak memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita sebagai manusia. Aku berlatih dan membiasakan diri untuk gak menerka-nerka sesuatu yang kita gak tahu. Semua orang pasti pernah dong mengalami momen yang berat dalam hidup. Momen dimana hidup rasanya sibuk dan badan capek banget. Fisik gak ngapa-ngapain pun rasanya tetap capek. Bahkan sampai gak bisa tidur. Sadar gak sih kalau pada kondisi tersebut sebenarnya bukan badan kita yang capek, melainkan otak kita yang terlalu sibuk mikirin hal-hal di luar kendali kita sebagai manusia. Kalau gak sibuk mikirin masa lalu yang kelam, ya sibuk mikirin masa depan yang belum tentu kejadian. Ujung-ujungnya pikiran kemana-mana, jadi takut sendiri, sedih sendiri, galau sendiri, bingung sendiri. Dan hal ini tuh sebenarnya juga masih aku alami sampai hari ini. Tapi aku berusaha untuk mengurangi pikiran-pikiran di luar kendali tersebut dan kalau bisa sih menghentikannya. Pelan-pelan aku mulai sadar, mau kita mikirin masa lalu dan masa depan sampai pusing kurus kering pun, kita nggak akan bisa mengubah apapun kecuali dengan usaha terbaik dan doa. Jadi daripada mikirin masa lalu yang gak mungkin bisa diulang lagi dan masa depan yang belum terjadi, mending kita fokus memperhatikan dan memberikan yang terbaik pada apapun yang sedang terjadi dan yang ada di masa kini serta yang sedang kita jalani. Nikmati aja alur yang udah Tuhan tentukan dengan usaha terbaik kita. Lalu hidup pun akan lebih bermakna, bahagia dan jauh dari stres. 8. Istirahat sejenak. Poin yang ini juga masih nyambung nih sama poin sebelumnya. Meluangkan waktu untuk istirahat sejenak di tengah kehidupan yang melelahkan dan serba cepat bukan suatu kesalahan kok. Dengan kita istirahat sejenak, bukan berarti kita membuang-buang waktu atau bermalas-malasan. Tapi ingat ya, sejenak aja, secukupnya. Setelah merasa energi pulih dan rasa capek hilang, aku akan langsung kembali melanjutkan kehidupan. Oh iya, istirahat yang aku maksud di sini adalah istirahat pikiran. Selanjutnya, istirahat fisik bisa mengikuti. Setelah aku menelaah diriku sendiri, kenapa aku memilih mengutamakan mengistirahatkan pikiran dulu? Karena mau badanku istirahat, tiduran sampai seminggu full pun, kalau pikiranku nggak istirahat, aku akan tetap merasa capek. Setelah pikiran istirahat, badan pun juga perlu istirahat. Istirahat fisik nggak melulu harus tiduran berjam-jam kok. Kalau pikiran udah istirahat dan tenang, maka tidur 15 menit juga udah membuat badan kita fresh lagi. Kalau versi aku, istirahat yang biasanya aku lakukan adalah dengan tidak melakukan dan tidak memikirkan apapun. Aku mengosongkan pikiran dan melepas semua beban. Mengosongkan pikiran bukan berarti jadi ngeblank gitu ya. Melainkan untuk sementara, aku melepas seluruh koneksi-koneksiku dengan makhluk, baik manusia maupun yang lainnya. Aku lepas pula seluruh peranku dalam kehidupan. Satu-satunya koneksi yang aku kuatkan adalah koneksiku dengan Sang Maha Kuasa. Dan satu-satunya peran yang aku jalani adalah peran sebagai hamba dari Sang Maha Pencipta. Momen istirahat ini sering aku lakukan dengan cara ibadah. Aku mengosongkan seluruh pikiran dan melepas seluruh beban. Setelah itu, pikiran akan kembali fresh, tidur pun jadi nyenyak dan tubuh kembali bugar. Nah, kurang lebih begitulah cara memulai slow living versi aku. Kalau teman-teman merasa cara ini cocok dengan kalian, maka silakan dipraktikkan ya.